Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di video pembuatan website dari data Google Sheet seperti itu. Nah, oke, pada kesempatan kali ini di video sebelumnya yang video intro ya, itu sudah saya jelaskan apa yang akan kita buat, yaitu kita akan membuat suatu website untuk daftar stok barang di toko perlengkapan bayi gitu. Nah, ini adalah barang-barangnya seperti itu. Nah, ini kita akan bikin website. Nah, yang pertama dilakukan adalah teman-teman siapkan Google Sheet ya. Nah, ini kita bikin baru nih Google Sheet-nya teman-teman ya. Kita misalnya kasih judul toko perlengkapan bayi. Oke ya. Untuk datanya ini data-data dummy ya teman-teman, atau data uji coba. Itu bukan data sebenarnya. Jadi harga-harga ini juga mungkin tidak relevan seperti itu. Nah, cuma ini untuk keperluan latihan aja. Nah, kita bikin kolomnya teman-teman. ID, nama, stok, harga. Oke, ini saya copy paste ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa misalnya bikin data dummy atau cari aja di Google untuk data-datanya ya. Seperti ini saya cari di Google nih untuk daftar nama-nama barang dan harganya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. ID, nama, stok, harga. Yang penting nama kolomnya itu sama. Nah, data ini sih silakan teman-teman diisi untuk menggunakan data dummy atau data yang teman punya seperti itu. Nah, yang penting ID-nya ini urut ya teman-teman ya. Yang penting ID ini urut seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu kita bikin untuk sintak app script-nya teman-teman ya. Masuk ke extension, kemudian app script. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah app script, ini kita gunakan untuk membuat suatu API ya. Suatu API untuk gimana biar data ini bisa diakses oleh website yang akan kita buat nanti teman-teman seperti itu ya. Oke, kita bikin suatu API dari awal. Oke, namainnya samalah, toko perlengkapan bayi. Oke, bayi, rename. Kemudian di sini ada function-function apa? Nah, app script ini menggunakan sintak JavaScript ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman belum familiar dengan coding, cukup ikuti ini saya apa yang akan saya ketikkan nanti, dan saya akan jelaskan ini fungsi-fungsinya untuk apa seperti itu. Oke. Yang pertama, kita deklarasikan dulu Google Sheet yang aktif seperti itu teman-teman. Jadi kita pakai gini, spreadsheet app, kemudian get active spreadsheet, kemudian get active sheet. Oke. Nah, ini menandakan sheet ini merujuk kepada Google Sheet yang aktif dan sheet yang aktif. Oke ya. Jadi yang aktif kan yang sheet pertama ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita buat function namanya get product teman-teman. Nah, isinya apa? Get product seperti ini. Const data range sheet get data range. Oke, kemudian const data range get values. Oke. Kemudian di sini let JSON, kita siapkan suatu array untuk menampung data-datanya. Kemudian for let i sama dengan 1, i kurang dari data length, kemudian i plus plus. Ini untuk mengiterasi dari setiap nilai dari isian ini teman-teman ya, isian Google Sheet-nya. Let item, kita buat variabel kosong, kemudian item.id sama dengan data i, ambil yang ke 0, item nama, kita mengambil namanya i, kemudian 1, item stok sama dengan data i 2, kemudian item harga sama dengan data i 3, kemudian harga udah ya, udah cukup, berarti JSON push item. Jadi ini memasukkan ke dalam array ini. Oke, kemudian kita coba let response. Nah, kita buat seperti ini teman-teman ya.
untuk balikan nanti di API-nya. Sukses true, kemudian message sukses menampilkan data, kemudian data JSON data. Oke, kita coba print dulu teman-teman. Console.log. Kita coba jalankan dulu response. Nah, kita mau ngeprint nih. Ini apa sih sebenarnya gitu ya? Oh sorry, ini beda. Nah, data range. Oke ya. Nah, kita mau ngeprint dulu nih. Yang pertama adalah kita jalankan untuk save dulu teman-teman. Save project. Oke, kemudian, nah ini di sini ada function yang akan kita jalankan. Kita pilih get product karena kita masih satu doang nih ya, get product. Kita run. Kita bisa nge-run. Kalau yang benar nanti isinya adalah sukses terus, message sukses menampilkan data, kemudian datanya itu berisi data ini teman-teman, tapi dalam bentuk JSON ya. Nah, ini kalau pertama kali akan seperti ini nih. Untuk otorisasi dari Google Sheet-nya, diklik aja, pilih email yang bersangkutan. Kemudian akan tampilan seperti ini teman-teman, klik advance, kemudian go to perlengkapan bayi unsave. Ya, jadi memang menggunakan Google Sheet ini masih ada beberapa kelemahannya teman-teman, terutama dari sisi security seperti itu. Jadi semua orang kalau tahu URL-nya itu bisa mengakses seperti itu teman-teman. Dan dari sisi keterbatasan ini, RAW-nya itu juga ada keterbatasan. Kalau nggak salah sampai berapa puluh ribu RAW seperti itu teman-teman. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan karena ini hanya untuk yang website sederhana ya teman-teman ya, hanya untuk menampilkan, edit, kemudian nambah produk seperti itu, dan penggunaannya untuk yang sederhana saja ini nggak apa-apa, kita coba buat seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhannya udah banyak, lebih baik menggunakan bahasa pemrograman yang sudah atau framework yang sudah banyak digunakan seperti itu. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Nih datanya sudah muncul, artinya kita sudah bisa menampilkan produk-produknya nih dalam bentuk JSON ya. Nah, sekarang kita bikin API-nya. Oke, kalau kita bikin API, nah AppScript ini dia bisa kita bikin API dengan menjalankan request get teman-teman. Nah, request get ini untuk menerimanya si AppScript ini ada function namanya doGet seperti itu. Jadi doGet ini adalah sesuatu yang bisa untuk menerima request get seperti itu. Nah, kita coba. Nah, doGet ini nanti berisi, coba kita return aja, return content service, kemudian create text output, JSON stringify. Nah, ini kita return response. Oke, jadi kita responnya dibalikin, nah di sini kita panggil teman-teman get product. Nah, get product ini kita panggil tapi kita bikin jadi string. Ya, JSON-nya kita bikin jadi string. Oke. Kemudian get product set MIME-type content service .mimetype.json. Ya, kita coba nih. Kita coba deploy agar ini bisa jadi suatu API. Jadi, nanti ketika kita mengakses suatu URL nih API, otomatis dia akan masuknya ke doGet teman-teman ya. Ke function doGet, dia akan ke-trigger, kepanggil tuh function doGet. Nah, function doGet di sini adalah mereturn memproses itu biar return ini teman-teman. Nah, apa yang dia proses yaitu data dari get product. Ya, get product ini tadi JSON objeknya kita ubah menjadi string dan akan keluarlah menjadi suatu API REST API JSON seperti itu. Gimana caranya? Nah, ini kita ke deploy teman-teman. Deploy kemudian new deployment. Oke, kemudian pilih select type, kemudian web app. Nah, di sini klik anyone. Nah, diklik anyone, ini biarin aja, kemudian deploy. Oke, kita copy teman-teman. Copy. Kita coba akses nih dari sini nih URL-nya. Nah, sudah berupa API ya teman-teman ya. Tuh, sudah berupa data JSON-nya. Itu data produk ini teman-teman. Sukses true message, sukses menampilkan datanya ini. Datanya berupa produk-produk perlengkapan bayinya. Nah, kita sudah bisa. Ini adalah API kita teman-teman ya. Ini API kita yang bisa kita akses tuh, seperti itu.
Oke, kita buat dulu. Ini kan baru yang untuk menampilkan data. Kita bikin yang untuk menginput data, teman-teman. Oke ya, kita bikin function untuk menginput data. Oke, kita namain add data aja ya. Function add data. Nah, masukannya apa? Kalau add data berarti kan ada nama, stok, kemudian dan ada harga. Nah, kita bikin const last row. Nah, kita perlu tahu last row-nya. Set get last row. Oke. Kemudian const id sama dengan last row to string. Nah, kita id-nya. Jadi nanti di sini id-nya itu akan dibuat secara otomatis dan berurutan sesuai dengan last row-nya. Ini kan row pertama. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian set append row id, nama, stok, dan harga. Nah, ini akan menambahkan satu row di bawah. Oke, kita buat lagi ininya, let response-nya, teman-teman. Ini copy aja, teman-teman. Nah, let response. Tapi di sini datanya apa? Datanya kita bikin balikannya, teman-teman, yaitu produk yang baru diinput. Nama, kita masukkan nama, stok, itu stok, kemudian harga, harga. Oke, sip. Dan return response. Ya, seperti ini, teman-teman. Jadi maksudnya adalah nanti yang muncul jadi JSON seperti ini, teman-teman. Nah, yang jadi di depannya jadi key-nya adalah yang ini, ID, nama, stok, harga. Nah, yang jadi value-nya adalah yang baru kita masukin tadi, teman-teman. Dan ini. Jadi ini bukan kayak kok sama ya, jelas sama. Ini tuh maksudnya yang sebelah kiri itu adalah key-nya, key dari JSON-nya, dan ID ini ngambilnya dari sini. ID ini ngambil dari sini, nama itu ngambil dari sini, stok ngambil dari sini, harga ngambil dari sini. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang gini, keterbatasan dari nanti itu yang akan kita bikin menggunakan jQuery ini adalah akan ada kendala ketika kita mengakses maksud URL dengan cara metode post, teman-teman. Jadi nanti insert datanya akan kita buat menggunakan metode get juga, teman-teman. Nah, ini jelas bahaya, cuma nggak apa-apa. Ini kita dalam membuatan website yang sederhana, teman-teman. Dari untuk sekuritasnya itu memang sangat rendah sekali dan terbuka sekali gitu. Itu nggak direkomendasikan untuk sistem yang besar seperti itu. Nah, ini karena memang hanya untuk latihan dan untuk keperluan yang sangat sederhana seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Kita coba buat ya. Oke, jadi di sini. Nah, di Duget ini kita perlu bedakan ada antara request, antara menampilkan produk dan untuk menginput produk seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kita pakai mekanisme di Dugetnya itu adalah pakai action. Nanti ada satu parameter action, const action sama dengan Nah, di sini kita tambahin parameter, teman-teman. Parameter dot action. Nah, seperti ini. Nanti let response. Kita tambahin seperti ini, let response juga. Nah, kemudian di sini kita tambahkan if action sama dengan kita sebut get product. Nah, jika dia actionnya itu get product, berarti maka response itu sama dengan ini, responnya adalah get products. Oke, seperti itu. Nah, kemudian misalnya else if action sama dengan insert ya. Kalau kita mau insert data, maka responsnya adalah sama dengan, berarti kan add data ya, teman-teman ya. Tapi add data ini punya parameter nih. Nah, kita harus tangkap dulu nih dari URL. Nah, caranya gimana? Kita pilih const nama sama dengan parameter dot nama, kemudian const stock sama dengan parameter dot stock, kemudian const harga sama dengan parameter dot harga. Sip.
Nah, maka di sini kita udah mulai nih bisa nama, kemudian stok, kemudian harga. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita udah bisa jalankan. Nanti gimana untuk URL-nya kita nanti coba ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini udah bukan lagi get product teman-teman, tapi kita ganti menjadi response. Ya, jadi ini response sudah berisi seperti ini. Jadi setelah di save teman-teman, kita perlu untuk deploy ke arah deployment. Jadi setiap nanti ada perubahan, kita perlu di deploy baru teman-teman. Masuk ke menu sini, kemudian langsung deploy aja. Nanti kita akan dapatkan suatu link URL yang baru teman-teman. Nah, kalau yang tadi cuma kayak gini aja ya, nah kita tambahin teman-teman nanti di sini di belakang ini exec tambahin action. Action ini dari mana? Yaitu dari sini teman-teman yang kita buat nih. Nah, ini action nih ya, action. Kalau di sini teman-teman misalnya menambahkan tipe seperti itu ya. Nanti di sininya di URL-nya tipe sebenarnya. Nah, di sini action. Actionnya sama dengan get product seperti ini ya. Kita coba ya. Tuh, get product teman-teman. Nah, bisa nih. Oke, kita pakai Postman aja nih kayaknya lebih. Tadi pas kita copy eksekusi, kemudian di sini ada action. Oke, sama dengan get product. Sip. Nah, jadi nanti di sini actionnya get product itu udah. Sekali lagi barang-barang ini itu bukan barang dengan harga yang sebenarnya ya teman-teman ya, mungkin akan berbeda. Ini cuma daftar yang saya cari di internet seperti itu. Ini hanya untuk keperluan untuk demo saja teman-teman, untuk keperluan produk barangnya seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Oke, kemudian kita coba yang insert ya teman-teman ya. Kita coba yang insert nih. Kalau yang get product bisa, kemudian kita coba yang insert. Nah, oke, kita coba yang di sini dulu aja. Nah, ini kan get product. Nah, kita tipe actionnya adalah insert teman-teman. Tapi kalau insert itu kan butuh nama, stok sama harga. Nah, caranya gimana? Ini kita pakai dan, kemudian nama sama dengan misalnya popok. Nah, itu ya, popok UU seperti itu ya. Kemudian dan kemudian nama, kemudian tipe ya, tipe bukan tipe, apa namanya? Stok ya. Stok itu harganya berapa stok? Kalau stok 10 misalnya. Kemudian dan harga misalnya katakanlah 52.000. Oke, kita coba enter. Tuh, popok UU di sini udah sukses. Coba kita lihat di sini teman-teman. Tuh, udah ada popok UU ya. Nah, ini file yang saya lama nih, ini file yang baru. Nah, ini udah ada popok UU nih teman-teman ya. Berarti udah bisa nih. Seperti itu. Nah, oke. Sip. Popok udah bisa, kemudian berarti artinya ini udah bisa masuk nih teman-teman ya, si data ini udah bisa masuk. Nah, kemudian tinggal kita buat yang update teman-teman. Untuk update kan ini perlu update nih. Nah, kita perlu update. Nah, kita yang insert udah bisa masuk. Nah, kalau misalnya dipakai Postman juga bisa teman-teman. Jadi get produknya itu ganti insert ya. Kemudian namanya ini popok misal namanya. Kemudian stoknya 20, harga katakan 59.000. Kita send. Oke, ini popok. Jadi URL-nya adalah dipisahkan dengan tanda dan ya teman-teman ya. Nah, ini kan ya. Tuh, action insert dan nama ini popok dan stok 50 dan harga sama dengan. Coba kita lihat ini popok. Nah, masuk teman-teman. Oke, masuk ya, ini popok seperti itu. Oke, kita lanjut untuk membuatkan yang update teman-teman. Oke, kalau update. Nah, di sini kalau update itu butuh variabel yang sama juga, nama, stok, harga. Cuma bedanya apa? Kalau update itu kita harus tahu si ID-nya, ya kan? Untuk ID yang 9 nih misalnya ya, kita harus perlu tahu yang 9 seperti itu. Gitu. Oke, kita coba lagi ke 9. Nah, di sini jadi di sini else if action sama dengan insert atau action
sama dengan update ya, nanti akan kata-kata seperti itu. Kemudian jika if action sama dengan update, kita butuh else. Gini aja, kalau actionnya di sini insert, nah maka dia responnya seperti ini. Nah oke ya. Nah kalau yang update, kita bikin teman-teman untuk update function update. Nah update ini butuh ID, nama, stok, dan harga. Oke, untuk update ini seperti ini, update ID, nama, stok, harga. Kemudian di sini ada kita kasih cons data range. Kemudian di sini set.get data range. Kemudian var cons data sama dengan data range dot get values s. Nah di sini pakai for let i sama dengan 1, kemudian i kurang dari data length, dan i plus plus. Kemudian if data i index ke 0 to string sama dengan ID. Nah kemudian set, kemudian get range i plus 1,2 seperti itu. Kemudian set value ini untuk mengupdate ininya teman-teman, ada selnya ya. Kemudian set dot get range i plus 1,3 set value stok ya. Maksudnya adalah ini get range-nya itu ini row, berarti kalau ini kolom, seperti itu teman-teman ya. Jadi diupdate seperti itu. Nah kita set get range lagi i, kemudian i plus 1,4, kemudian set value harga. Oke, kita masuk seperti ini. Kemudian kita di sini masuk ke let response. Kemudian sama kita kopas aja dari yang atasnya. Nah kita kopas seperti itu, kita samain. Nah oke, sorry, ada ketambahan karakter. Nah oke, kita samakan seperti ini. Sip. Kemudian for, di bawah for sini kita return response. Oke. Nah di sini ketika misalnya dia adalah tipenya update, nanti kita butuh cons ID sama dengan parameter ID ya. Kemudian response sama dengan update ID, nama, stok, dan harga. Oke, seperti ini teman-teman. Kita udah bisa nih, kita udah bisa bikin untuk menu update-nya. Ini ada, nah seperti itu. Jadi seperti ini, update ini agak ribet juga karena dia kan di Excel itu mainnya kolom-kolom teman-teman ya, kolom berapa, row berapa, seperti itu. Nah tapi nggak apa-apa, seperti ini nih untuk mengupdate-nya. Sip, ini kita udah bisa. Nah kita coba deploy lagi teman-teman untuk mengecek untuk menu yang update-nya. Oke ya, kita deployment, save dulu, kemudian new deployment. Tadi get product udah bisa, tinggal kita yang update. Nah kita nanti dapat URL baru ya teman-teman ya. Jadi setiap deploy itu dapat URL baru, copy. Kemudian nah seperti ini, kita kasih tanda tanya action sama dengan update, dan ID kita kasih ID ya, ID-nya misalnya 1. Jadi ini L yang akan kita ubah jadi XL. Oke, lebih enak itu di ini aja, di Postman aja teman-teman. Postman, kita pakai Postman aja. Nah seperti ini. Action update ID 1, misalnya nama menjadi apa, happy XL misal, katakan ya XL lah, seperti itu teman-teman. XL, nama, stok 10, harganya 10.000, enggak lah, berapa, 65.000. Oke, kita coba ya untuk update. Oh ini ada error.
Response is not defined. Response is not defined. Response is not defined. Oh. Oke, returnnya bukan di sini teman-teman, tapi returnnya adalah di sini setelah let. Oke, kalau di sini returnnya 0, kita kasih return 0 aja. Nah, oke, kita save, kita deploy lagi teman-teman. Oke, deploy. Oke, kita copy URL-nya, kita paste di sini, ganti di sini ya, sampai exact gitu. Send. Oke, ukurannya udah berubah, itu di XL. Loh, belum ya, belum jadi X. Oh, tapi udah 65.000. Nama XL stok 10, sorry, berarti ada yang salah nih, namanya belum keubah teman-teman. Nama stok harga, nama belum keubah ya. Coba kita ubah lagi yang agak popok. ID 1 jadi popok nggak? Oh, udah berubah nih teman-teman, udah jadi popok ya. Ya, oke, udah jadi popok. Jadi itu udah berubah datanya. Oh, ini udah, tadi belum ke refresh aja, jadi belum kelihatan perubahan XL-nya seperti itu. Oke, sekarang untuk get product itu udah bisa, kemudian nanti add product udah bisa, update product udah bisa. Seperti itu, tinggal yang kurang satu adalah delete product. Tapi delete product ini akan kita buat di akhir-akhir aja teman-teman, atau nanti bisa teman-teman yang lanjutin sendiri untuk membuat get produknya. Yang penting untuk fungsi-fungsi yang lain ini udah bisa seperti itu. Kita coba untuk buat yang tampilkan produk, tambah produk sama edit produk dulu. Hapus produk itu nanti bisa di belakangan ya teman-teman ya. Oke, sampai segini aja untuk pembuatan API. Jadi teman-teman udah bisa bikin API ini. URL-nya ini, base URL-nya adalah yang sampai execution ini. Nanti belakangnya itu beda-beda sesuai dengan action-nya ya. Mau action-nya ada get product, insert, update, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini video untuk part pembuatan API untuk HTML Google Sheet ini. Untuk teman-teman yang lain bisa subscribe, like video saya, kemudian sebarkan channel saya kepada teman-teman lain agar bisa sama-sama belajar. Untuk data-data ini data bukan sesungguhnya ya teman-teman ya, saya hanya mengambil dari internet untuk daftar-daftar ini. Untuk teman-teman yang bisa menggunakan data lain seperti itu, jadi ini data bukan data sebenarnya untuk harga-harganya seperti itu teman-teman. Ini mungkin kalau ada harga yang nggak sesuai ya saya mohon maaf gitu, karena hanya untuk keperluan pembelajaran ini seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Kita akan langsung ngoding HTML-nya teman-teman ya. Kita akan ngoding websitenya agar bisa ini codingan websitenya akan kita bahas satu-satu fungsinya. Gimana sih cara nampilin data, gimana cara membuat seperti ini, dialog seperti ini, kemudian masukkan nama, masukkan stok, masukkan harga, langsung kita masukkan ke database. Seperti database-nya adalah Google Sheet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.